Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Al-Mu'anawiyah bersama saya Nasya Mitzfala sebagai host dan narasumber kita Ayah Muammar Salahuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Pada podcast kedua kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu gadget di tangan dan masa depan dipertaruhkan. Wah, ya seperti yang kita ketahui, gadget itu sudah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan ya. Betul, menjadi alat vital. Nah, betul sekali. Bahkan kalau anak muda bilang itu gadget itu dunia kita. Nah, di gadget itu udah bisa mencakup semuanya, bisa sosialisasi dengan keluarga, teman, bahkan cara membayar apapun atau pokoknya semuanya ada di gadget semuanya. Semua sarana ada di gadget. Nah, kali ini kita akan membahas tema tersebut dengan alasan jangan sampai gadget itu merubah masa depan kita untuk menjadi yang lebih buruk gitu ya, Ayah ya. Betul. Oke, seperti biasanya kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari Ayah tentang gadget di tangan dan masa depan dipertaruhkan. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pendengar setiap podcastnya Al-Mu'anawiyah. Ini adalah rekaman kedua. Take-nya sudah berkali-kali. Tapi alhamdulillah semoga ini dengan kita take kedua ini berhasil kita upload ke YouTube-nya tanpa ada masalah. Ibu bapak semuanya, wali santri, calon wali santri atau santriwati Al-Mu'anawiyah, kita hari ini membahas terkait gadget. Nah, perkembangan teknologi digital ini yang pesat sekali telah membawa gadget menjadi bagian yang tak terpisahkan. All in life, all my life in the handphone. Betul. Jadi segala kehidupan sekarang dilayani semuanya di handphone. Dan apalagi anak-anak remaja ini smartphone, tablet ini menjadi sebuah bagian yang mungkin sulit untuk dilepas. Betul sekali. Nah, namun di satu sisi gadget menawarkan manfaat yang besar, yaitu baik untuk komunikasi, untuk pendidikan, untuk pengembangan keterampilan. Di sisi lain, ini yang kita bahas di sini adalah di sisi lainnya itu penyalahgunaan atau penggunaan tanpa pengawasan telah menimbulkan banyak dampak sekali yang pastinya adalah dampak negatif. Dan tidak hanya negatif Mbak Naswa, mengkhawatirkan sekali jika tidak ada pendampingan. Fenomena kecanduan gadget ini banyak sekali dampaknya, penurunan prestasi, kemudian menurunnya interaksi sosial dengan masyarakat, hingga terpapar konten-konten negatif. Nah, itu yang menjadi bagian yang perlu kita diskusikan dalam podcast kali ini. Nah, rumusan kita atau pokok pembahasan kita yang pertama adalah apa dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget tersebut terhadap prestasi akademik dan sosial anak. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan ketergantungan terhadap gadget di kalangan anak-anak remaja? Faktor apa saja? Yang ketiga, bagaimana peran keluarga, sekolah, guru, masyarakat dalam mengontrol penggunaan gadget secara sehat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah strategi bagaimana yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Gadget demi masa generasi anak-anak muda ke depannya. Nah, kemudian ini yang perlu saya sampaikan Mbak Naswa, di fakta di lapangan itu sangat mengkhawatirkan. 52% melampaui separuh dari anak-anak remaja usia kelas 5 sampai kelas 6 itu mereka sudah mempunyai handphone. Lebih dari 50%. Jadi misal di sekolah itu ada 100 siswa kelas 5 sama 6, berarti 55-an anak sudah mempunyai handphone pribadi. Ya, yang kita bahas adalah handphone pribadi. Kemudian 60, ini yang sangat mengkhawatirkan fakta di lapangan. 60 sampai 70% anak SD itu pernah mengakses konten negatif. Itu SD. Lebih ke sekup lagi, di Jabodetabek anak usia SD sudah pernah akses konten pornografi itu di rumahnya sebesar 70%.
Ini di rumah ya. di rumah loh ya, bukan di mana-mana di warkop atau di mana. Ini di rumah sudah berani mengakses konten pornografi tersebut. Nah, ini akhirnya jadi pikiran kita, maka yang perlu kita bahas dan kita ketahui bahwa sosial algoritma atau sosial media itu mempunyai algoritma, Mbak Naswa. Nah, algoritma itu yang menyimpan data pengguna, user. Jadi di handphone ini kita ngeklik apapun itu sudah terekam. Nah, rekaman itu yang jadi base-nya data sosial media untuk disalurkan. Misal, kita ngeklik salah satu konten negatif, akan disarankan konten-konten negatif ya, dimakan, disuapi. Nah, kita kalau main sosial media itu disuapi senyamannya sampai berjam-jam itu nggak kerasa. Disitulah bahayanya sosial media kalau kita tidak ada waktu atau kita tidak ngontrol atau kita tidak dibatasi waktunya. Nah, sekali konten negatif diklik maka seterusnya akan negatif terus. Itu yang dipikirkan bagi para pendidik. Kemudian kira-kira dampak negatif dan positifnya itu apa? Saya bisa menjelaskan hanya 5. Ini yang saya research, saya simpulkan ada 5 positif dan 5 negatif. Yang pertama adalah dampak negatifnya itu anak-anak menjadi kecanduan, ketergantungan. Itu pasti ketika negatifnya ya ketergantungan, kecanduan. Kemudian yang kedua tadi ya kena paparan konten negatif, itu dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga menurunnya prestasi akademik, pasti karena sudah tidak fokus di dalam pembelajaran itu. Fokusnya adalah penggunaan handphone, bagaimana sosial media itu terus dan terus. Nah, kemudian yang keempat adalah biasanya anak SD itu gangguan fisik. Kadang matanya merah, matanya ngapunten agak melotot, dan banyak sekali gangguan fisik yang ada di anak-anak SD tersebut. Dan yang terakhir adalah sangat berbahaya ketika anak bermain HP itu resiko perundungan atau cyberbullying. Ya, betul. Itu dampak negatifnya. Kemudian dampak positifnya adalah yang pertama, bagus handphone itu digunakan sebagai apa? Akses informasi dan pengetahuan. Misal satu kelas disuruh bawa handphone semuanya, "Nak, ayo kita pembelajaran anatomi tubuh." Nah, guru tinggal menunjukkan, oke, klik anatomi tubuh, akhirnya muncul. Itu mempermudah akses informasi dan pengetahuan ketika kita menggunakan handphone dengan positif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan teknologi. Jadi anak ketika menggunakan handphone bisa editing, bisa foto diedit menjadi bagus, menjadi cantik, kemudian bisa edit video dari semut, itu bagus, meningkatkan teknologi, dampak positifnya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi media komunikasi. Misal ada orang tuanya yang di Malaysia, di Brunei, jarak jauh, pasti membutuhkan sebagai media komunikasi. Atau pembelajaran jarak jauh, gurunya mengontrol malam belajar atau tidak, itu bagus sebagai media komunikasi. Kemudian yang keempat, menjadi sarana kreativitas. Anak ketika dikasih handphone, saya yakin kreativitasnya akan muncul, akan meningkat, akan menghasilkan kreativitas yang luar biasa, baik desainer, baik videografi, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat handphone itu bisa digunakan sebagai pembelajaran yang interaktif dan positif. Itu adalah dampak positifnya. Menurut dari dampak negatif dan positif, yang saya simpulkan adalah adanya penggunaan handphone ini harus ada pendampingan terhadap anak tersebut. Kalau dampak negatifnya kan akhirnya nggak usah didampingi, sudah pasti negatif. Kalau ada pendampingan maka handphone itu akan menjadi positif. Kalau saya lihat 5 dampak positif itu perlu pendampingan profesional, baik orang tuanya, baik gurunya, atau orang-orang yang bagus. Misal anak ini kreativitasnya untuk apa? Untuk videografi ya. Orang-orang profesional itu yang akan menunjukkan penggunaan dampak positifnya itu. Kemudian kira-kira setelah mengetahui dampak negatif dan positifnya, lalu peran keluarga itu bagaimana?
peran orang tua bagaimana, peran guru bagaimana, peran sekolah bagaimana, dan peran masyarakat bagaimana. Nah, sebagai orang tua perlu mengajari untuk apa? Orang tua harus sering mengontrol HP-nya. Jangan sekali-kali membiasakan anak itu menggunakan handphone. Kalau sudah satu kali handphone dibiarkan, maka besok akan tantrum, akan nangis, akan nuntut, atau bisa jadi dibanting. Ada kasus di desa sebelah, kalau tidak dikasih HP, semuanya dibantingi. Berontak. Nah, di situ bahayanya. Maka harus ada pengertian, harus ada engagement, harus ada kontraknya. Misal boleh main HP setelah belajar, waktunya 5 menit. Itu bagus untuk supaya tidak kecanduan itu. Boleh main HP tapi tidak terlalu lama. Nah, ketika kebanyakan orang tua itu melihat anaknya nangis HP itu kasihan dan lebih baik diam. Iya, dikasihkan. Yang penting diam. Padahal itu tidak bagus. Nangis tidak apa-apa. Setelah itu besok dia akan kapok. Tidak akan mengulangi lagi. Misal hari ini minta HP nangis itu, dibiarkan saja. Besok insya Allah tidak akan nangis lagi. Anak kecil itu biasanya kapoknya cepat. Jadi dikasih satu kali, insya Allah besok sudah nggak akan mengulangi lagi. Itu anak kecil. Nah, kemudian yang kita bahas lagi, mengapa anak di luar itu tidak bisa lepas handphone, tapi anak di pesantren kok bisa? Kira-kira apa kira-kira? Nah, karena yang pertama adalah lingkungan. Karena di lingkungan pesantren tidak semuanya membawa HP dan tidak diperbolehkan HP. Disitulah menjadi komitmen bersama tidak membawa HP itu jadi lifestyle-nya. Kalau nanti hidup di SMP atau di luar, ya semuanya bawa HP, makanya tidak bawa HP. Sampai malu kalau tidak bawa HP karena lifestyle-nya bawa HP. Nah, kalau di pesantren kan tidak diperbolehkan. Maka bisa saja, dan di situ ada peraturan. Dan di pesantren itu banyak sekali kegiatan. Yang kegiatan notabene bukan drive to HP. Nah, di situ akhirnya mengaji, bawa Quran, murojaah, kemudian jamaah, wiritan, belajar. Nah, disitulah akhirnya terjadi lingkungan yang sama-sama saling mendukung dan sama-sama menguatkan satu sama lain. Akhirnya di pesantren itu kuat sekali, tidak main HP. Meskipun 6 bulan tidak main HP, ya wajar-wajar. Apalagi seperti Ovi 5 tahun nggak pegang HP, kuat. Mondok 5 tahun nggak pernah pulang. Nah, keren. Disitulah luar biasanya anak pesantren, bahwa karena community yang bagus. Kalau di luar tidak bisa, karena justru lifestyle-nya harus bawa HP. Mungkin Vivo itu yang paling buruk, atau Oppo yang paling buruk. Mereka sudah paling HP saya sudah iPhone. Karena anak di luar tuh kebanyakan FOMO, iya, takut ketinggalan. Betul. Nah, disitulah di luar ketika gadget itu akan jadi problematik di situ kalau tidak ada bimbingan. Kemudian tips dan trik untuk orang tua, untuk guru, untuk masyarakat, bahwa yang pertama, ketika anak membawa handphone, lakukan pengawasan. Harus dilakukan pengawasan karena banyak berita anak SD kelas 6 cewek janjian dengan bapak-bapak. Orang tuanya baru tahu bahwa baru dilihat HP-nya janjian sama om-om. Itu kan bahaya sekali. Anak kelas 6 SD loh Mbak Naswa itu. Maka harus dilakukan pengawasan. Sesering mungkin orang tua melakukan pengawasan. Yang kedua, lakukan kontrol dengan aplikasi lain. Jadi ada sebuah aplikasi yang bisa di-download dan untuk mengontrol anak ini buka apa, anak ini sudah berapa jam, itu ketahuan di situ, terrecord. Cari saja di YouTube, insya Allah akan menemukan. Lakukan kontrol dengan aplikasi lain. Ketika anak itu sudah melihat 18 ke atas, maka bisa dimatikan dan bisa tidak diakses konten tersebut. Kemudian yang ketiga, cek HP anak jenengan semuanya, ibu bapak, cek HP anak jenengan secara berkala. Kalau tidak dicek, saya yakin historinya itu histori yang negatif.
bisa jadi terpapar negatif. Itu bahaya lagi. Apalagi di Indonesia ini kan tidak ada peraturan yang jelas bahwa ini tidak boleh judol, tidak boleh pornografi. Itu tidak ada benar-benar. Kalau memang perang pornografi ya perang, kalau perang judol ya perang. Ternyata kan enggak. Pemerintahnya aja juga salah satu ada yang judol. Nah, itu bahayanya di situ. Cek HP anak secara berkala, di restart, didelok anak ini buka apa. Kalau memang nanti terjadi buka, diajak diskusi, Mbak, Mas, tidak boleh nih, belum waktunya. Nanti jelaskan anak tersebut, ini tidak boleh, ini nggak bagus. Kemudian kalau bisa, kebanyakan orang tua itu los main HP, tidak dijami, tidak ada agreement, tidak ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Ini yang mengakibatkan bahwa penggunaan anak-anak SD itu terlalu over menurut saya. Maka kasih waktu dan jam untuk bermain HP. Misal saya ada wali santri yang datang ke sini setiap hari Minggu boleh pegang HP. Hari Minggu pas libur boleh pegang HP. Selain hari Minggu tidak boleh menggunakan handphone. Itu sudah terjadi agreement, kesepakatan antara orang tua dan anak. Kamu saya belikan HP, tapi kita batasi penggunaannya. Ya salah satunya dengan adanya agreement tersebut. Kemudian ajak diskusi anak sesering mungkin. Komunikasi. Lagi-lagi komunikasi yang penting. Iya, komunikasi antar orang tua dan anak itu penting sekali. Bahkan saya sama anak-anak saya ini bukan gimana ya, sebagai contoh, saya dengan anak-anak saya itu saya lakukan komunikasi dohir dan batin. Dohirnya itu saya fatihai ketika saya melihat anak tidur, itu saya fatihai satu-satu. Itu komunikasi batin. Saya doakan semoga rezekinya lancar, semoga pinter, semoga sehat. Itu yang saya doakan. Goal saya 4 anak itu yaitu pinter ngaji, pinter baca, pinter belajar, ibadahnya, kemudian sehat, rezekinya nanti ketika dewasa lancar, gak digampangkan. Nah itu komunikasi secara batiniah. Saya lakukan Fatihah. Itu kesepakatan saya sama Umar. Kemudian bukan hanya 4 anak saya, semuanya Al-Mu'anawiyah saya komunikasikan batiniah dengan saya memfatihai. Itu bentuk ikhtiar saya yang saya bisa saya fatihai. Untuk apa? Anak-anak Al-Mu'anawiyah itu lebih bagus lagi. Mungkin bisa saya sampaikan Mbak Naswa, ketika setelah sholat, ketika berdoa, mungkin anak-anak aminnya biasa-biasa saja mungkin, tapi bagi saya itu doanya luar biasa. Saya mendoakan Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Itu benar-benar saya doakan dengan tulus supaya anak-anak di sini itu benar-benar min ahlil ilmi wa ahlil khair. Emboh nanti jadinya gimana, tapi itu ikhtiar saya memohon kepada Allah. Dan ikhtiar berikutnya kan anak-anak sendiri yang mereka belajar, yang mereka berusaha, kan anak-anak sendiri. Saya membangun itu komunikasi batin, komunikasi dohir. Saya ajak komunikasi anak-anak itu. Kadang Elma, ayo Mbak Elma, Kak, ayo sepeda motoran sendiri. Tidak ngajak yang lain. Itu bentuk komunikasi saya dengan Elma saja. Kan nggak bisa dicampur. Pendidikan ke Alfa sama ke Elma sudah harus beda. Cowok dengan cewek ya beda. Nah, biasanya anak perempuan itu jatuh cintanya kan sama orang tua laki-laki, seperti Mbak Naswa jatuh cintanya sama bapak, ya sama ayah tersebut. Nah, menurut saya komunikasi yang baik kepada anak-anak ini diajak jalan-jalan itu. Saya kemarin sempat pernah membaca anak perempuan kalau bisa digandeng ketika jalan-jalan. Jadwalkan 1 bulan sekali untuk keluar, gandeng saja. Gandeng tangannya. Supaya apa? Supaya tangan yang ternyaman digandeng itu ayahnya, bukan cowok, bukan orang lain. Bukan orang lain. Nah, itu adalah salah satu treatment untuk menjadi bahwa anak perempuan jatuh cintanya kepada ayah pertama. Itu nanti ketika sudah diserahkan dengan kopiltu, itu baru semuanya terbebankan kepada suaminya, bukan kepada pacarnya, kepada suaminya. Nah, itu bentuk yang saya lakukan bahwa orang tua itu harus komunikasi dohir dan batin. Makanya anak-anak saya suruh telepon 2 minggu sekali. Itu bagian dari komunikasi dohir, supaya telepon. Orang tua juga saya minta kalau bisa
di rumah difatihai, Mendoakan. mendoakan. Anaknya di pondok puasa, ya orang tuanya ikut puasa. Saya berharap seperti itu, meskipun bisa dengan ikhtiar lain. Itu Mbak yang penting. Jadi ajak diskusi supaya anak apa? Supaya anak tidak terlena dengan dunianya. Apalagi ketika ada handphone, semuanya ada di sini. Mau game ada, mau check out ada, mau belanja ada, mau pesen pizza ada, mau GoFood ada, GrabFood ada. Apapun semuanya sudah ada di handphone. Nah, disitulah kalau tidak dibangun komunikasinya, anak itu akan terlena dengan penggunaan HP. Maka ini di titik akhir kesimpulan yang saya sampaikan Mbak Naswa, nanti kita ke diskusi bahwa jadi anak bermain HP namun tidak ada kontrol itu bahaya sekali. Maka masa depan itu akan dipertaruhkan ketika tidak ada controlling dari orang tua atau dari guru. Dengan dampak negatifnya HP yang luar biasa itu, terpapar porno, anak menjadi malas belajar dan lain-lain. Namun saat ini ketika anak menggunakan HP itu bisa jadi sumber rezeki. Bisa jadi sumber rezeki. Anak itu dikontenkan, anak itu disuruh nyanyi, dijual belikan. Dijual beli maksudnya dikontenkan, akhirnya menghasilkan rezeki. Itu kan banyak. Elma itu seneng Leica, kemudian Alfa sama Rafa itu seneng Flat and Nicky. Nah itu kan anak-anak, tapi bisa dijadikan sebuah pendapatan rezeki. Mungkin HP juga bisa menjadi sumber ilmu, memudahkan belajar. Dengan syarat apa? Penggunaan handphone harus diawasi. Itu yang paling penting Ibu Bapak semuanya. Boleh menggunakan handphone supaya tidak missing tomorrow. Masih ingat ya Mbak Naswa? Supaya tidak missing tomorrow. Missing tomorrow itu adalah telat pengetahuannya masa depan. Akhirnya telat, gaptek, kasihan juga. Makanya boleh menggunakan handphone, tapi tidak dengan loss atau ya harus dengan sewajarnya. Itu Mbak Naswa yang paparan yang bisa saya sampaikan terkait gadget itu ketika di tangan dipertaruhkan menjadi dampak positif atau negatif. Itu tergantung orang tuanya dan lingkungannya. Oke, Mbak Naswa. Selesai Ayah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi Ayah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ayah tentang orang tua yang memiliki babysitter? Kemudian orang tua tersebut memberikan keluasan untuk anaknya untuk mengakses YouTube Kids, TikTok Kids, seperti itu. Jadi orang tuanya memberikan keluasan untuk bersosial media, tapi tetap pada aplikasi yang bisa dibatasi. Nah, bagaimana pendapat Ayah tentang orang tua yang seperti itu? Karena memang orang tua itu berbagai kesibukan ya Mbak Naswa. Ada yang orang tuanya keluar negeri, ada orang tuanya yang kerjanya jauh, ada yang kerjanya 24 jam tanpa pulang. Nah disitulah akhirnya dititipkan kepada babysitter. Nah saya yakin ketika babysitter di perkotaan itu mereka lolos edukasi. Kalau ambilnya dari agen ya, kalau ambilnya dari orang itu ya nggak tahu, bisa jadi justru tidak punya edukasi atau justru low education atau tidak paham terkait cara mendidik anak. Terjadi kan yang pernah di Malang yang anaknya dibanting itu terekam CCTV, akhirnya viral itu karena memang babysitternya tidak diedukasi. Kecuali babysitternya diedukasi. Nanti Mbak kalau merawat ini kalau bisa jam segini kasih susu, kalau bisa jam segini jangan lihat TV, disuruh istirahat, kalau bisa nanti ajak main jalan-jalan, ajak keluar di luar. Di situ harus ada SOP seperti itu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan ya karena kalau tidak dilimpahkan ke babysitter, anak itu akhirnya tidak terawat, tidak terkontrol. Disitulah boleh dengan babysitter, dengan ada YouTube Kids, cuman ya perlu ada SOP, perlu ada pembatasan jam. Kemudian lebih-lebih kadang memang babysitter itu kan aras-arasan lapo-lapo sih Mbak. Enggak tanpa diawasi oleh pemilik rumah, padahal ya kadang ada CCTV. Nah, anak diajak sepeda motoran, diajak pakai bola itu sudah seneng. Disitulah sebenarnya bagus. Seharusnya seperti itu. Jadi diawasi, dikasih waktu, dijak aktivitas yang lain. Tidak hanya fokus di tab atau fokus di televisi. Itu yang paling penting Mbak Naswa. Oke. Terima kasih Ayah. Sekarang pertanyaan kedua.
Menurut ayah, apa indikator pembeda antara anak yang kecenderungan pada gadget dan juga anak yang membutuhkan gadget? Oke. Di usia berapa kira-kira? Mungkin yang di bawah umur ya, yang mungkin sebelum SMP, SD gitu. Ya, kecenderungan ini kan ada dua pembeda ya. Anak itu benar-benar memang kecenderungan atau memang butuh. Nah, saya yakin orang tua itu tahu tipikal anaknya. Yakin seyakin-yakinnya anak ini bisa tanggung jawab atau tidak, anak ini bisa dipercaya atau tidak. Saya yakin orang tuanya paham. Nah, ketika orang tuanya paham, maka akan tahu karakter anak ini. Anak ini sedang membutuhkan handphone atau sedang hanya dibuat permainan handphone. Itu aja. Jadi saya yakin orang tuanya tipikalnya, saya yakin ibunya Mbak Naswa tahu karakternya Mbak Naswa, tidurnya gimana, mandinya jam berapa, ketika dapat kata apa yang cepat marah, itu pasti tahu. Saya pun juga hafal Elma, Alfa, Rafa, semuanya saya hafal. Oh, karakternya Rafa itu tidak bisa disentak. Kalau Alfa disentak tidak masalah, dan malah ditantang kalau Alfa. Nah, kalau Elma itu digodoh itu tambah nggak seneng. Nah, saya yakin orang tua itu tahu persis. Maka ketika anak itu mempunyai handphone, tahu, orang tuanya tahu anak ini cenderung membutuhkan atau memang hanya dibuat sekedar bermain-main atau ya nggak penting. Nah, saya yakin orang tuanya. Maka peran orang tua memang paling penting. Peran orang tua. Nah, peran orang tua di pengawasan. Nah, saat orang tua menitipkan di pondok, saya harus dan wajib tahu karakternya. Mbak Ovi gimana, Mbak Talia gimana, Mbak Syifa gimana, Mbak Naswa gimana, Mbak Fer gimana. Saya tahu banget. Dan saya tahu detil anak-anak di sini. Ini wajib saya ketahui. Karena apa? Di situ bisa dilakukan treatment. Ketika Mbak Fer ini orangnya di sini, treatmentnya di sini akan salah. Mbak Fer itu orangnya gini, boleh disampaikan Mbak Fer? Enggak boleh. Atau si A ini karakternya seneng ditanggung jawabi gitu ya. Kalau nggak ditanggung jawabi nggak suka, merasa nggak berguna, akhirnya malah tambah sedih. Akhirnya ditanggung jawabi, oke, zaman kasih ini dilakukan dengan baik. Nah, itu harus tahu. Dan saya sama Uma wajib tahu itu. Saya harus ketika anak datang santri baru, saya perlu tahu detil ini karakternya. Kadang ayah salah. Oh, ternyata salah ini ya. Ternyata berbalik. Kadang saya ketika diskusi sama Mbak Nikmah itu karakternya ini ya Mbak, enggak ya, ternyata gini ya, berarti saya salah kadang. Nah, di situ saya kadang konfirmasi, bisa jadi konfirmasi ke ketua kamar, bisa jadi Mbak Nikmah, bisa jadi saya konfirmasi ke Uma. Saya sering sekali berdebat dengan Uma atau berbeda pandangan dengan Uma terkait anak-anak ini, terkait karakter anak ini. Jadi anak itu butuh atau tidak, cenderung negatif atau tidak, orang tuanya tahu. Nah, ketika ke negatif, anaknya mulai bersolek, anaknya mulai keluar malam, uangnya jajannya sudah melampaui batas, itu kan sudah indikasi-indikasi yang buruk Mbak Naswa. Dan itu pasti akhirnya dampaknya ke cangkruan, ke laki-laki perempuan, dan negatif di situ. Saya yakin orang tuanya bisa membaca kok. Mature atau kedewasaan dari anak kecil menjadi dewasa itu tahu, orang tua tahu perubahan. Nanti sampean akan merasakan ketika jadi orang tua, ketika anak ini mulai dewasa, anak ini sudah mengenal cowok, itu sudah tahu. Anak kelas 8 ini sudah mulai kenal cowok. Anak kelas 7 belum. Bisa jadi kalau hormonnya tinggi, anak kelas 7 sudah kenal. Anak kelas 8 sudah mulai ketika liburan sepil-sepil cowok mana yang ganteng. Itu sudah bisa ditebak. Nah, apalagi sudah kelas SMA sudah hafal. Itu Mbak Naswa ya, terkait anak itu cenderung menggunakan HP yang positif atau tidak. Bisa kok. Orang tua saya yakin tahu karena
Orang tua itu tahu banget karakternya. Nah, namun ketika orang tua tidak sering engagement, kan ada orang tua yang 1 bulan sekali. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya? Ya lingkungannya, tanya lingkungannya, telepon pamannya, telepon omnya, telepon bibinya. Kalau orang tua benar-benar memperhatikan, ibu bapak, anak kita itu yang memperhatikan ya kita sendiri sebagai orang tua. Anak kita baik, yang bangga siapa? Kita sebagai orang tua. Anak kita buruk, yang sedih siapa? Ya kita sebagai orang tua. Maka pengawasan, controlling, ya itu tugas jenengan. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, jangan sok sibuk. Sebisa mungkin jangan sok sibuk. Orang tua scroll TikTok bisa kok, ngapain scroll HP-nya anak tidak bisa? Atau kontrol karakternya orang tua anak itu tidak bisa. Orang tua itu loh kalau malam sudah nganggur, ya toh. Kalau malam itu diskusi sama Uma, bagaimana Mbak Talia, bagaimana Mbak Syifa. Uma tadi nyemak berapa anak? 10 anak. Siapa saja? Bagaimana setorannya? Itu saya selalu cek, Mbak. Saya selalu cek. Dikira enggak pernah komunikasi saya sama Uma. Setiap hari. Pokoknya waktu keluar berdua gitu ya pasti saya. Ada masalah enggak, Ma? Ada siapa yang izin hari ini? Makanya yang izin hari ini itu sebagai patokan bahwa anak Al-Mu'anawiyah itu perkembangannya gimana. Itu dari situ tahunya Mbak Naswa. Oke, itu Mbak. Sekarang lanjut ke lingkup pondok ya Ayah. Oh iya. Seperti yang kita ketahui, Ayah itu memberikan sedikit fasilitas kepada santrinya seperti laptop, handphone. Nah, bagaimana strategi Ayah untuk membatasi penggunaan tersebut untuk santri-santri di sini? Seperti itu. Ya, yang pertama yang biasanya saya lakukan adalah saya sampaikan ke anak-anak, di sini adalah pesantren. Jangan dibuat hal-hal yang tidak baik dan tidak penting. Di sini adalah pesantren. Saya dan Uma berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin membangun pesantren ini tidak dengan gembira, tidak dengan maksudnya tidak dengan santai-santai, tapi dengan effort yang luar biasa. Maka itu yang sering saya sampaikan, itu bahwa ketika main HP atau laptop di sini, ya gunakan yang bagus. Selama laptop dan HP digunakan yang bagus, tidak apa-apa, saya dukung. Multimedia pun kalau mau di sini tapi menggunakan dengan bagus untuk pengembangan diri Nisamian di bidang multimedia, saya dukung sekali. Sangat mendukung. Karena apa? Ayah ini untuk multimedianya masih berpikir sendiri Mbak Naswa. Kemarin belum ada anak-anak multimedia, saya setting sendiri, saya tata sendiri, saya atur sendiri, saya klik record sendiri, baru lari ke sini. Selama bulan puasa saya record ngaji, itu saya rekam sendiri, saya tata sendiri. Untuk apa? Menghasilkan konten. Untuk apa? Supaya Al-Mu'anawiyah di internet itu powerful. Di internet ketika searching ketemunya Al-Mu'anawiyah, lembaga pendidikan Al-Mu'anawiyah, pondok pesantren Al-Mu'anawiyah. Itu yang saya kejar, yang saya serang. Makanya saya sesering mungkin membuat konten. Saya kalau pagi sampai setoran jam 8 sampai jam 10, jam 12 atau nunggu Uma, itu saya update konten. Meskipun orang lain tidak tahu, Google-nya saya SEO-nya saya perbarui, Google Map-nya, website-nya saya support untuk jadi SEO-nya. Nah di situ Mbak Naswa. Jadi saya sangat bergembira sekali ketika di sini laptop dan handphone itu digunakan yang bermanfaat, tidak untuk hanya scrolling, membuka sosial media. Ya boleh lah, tapi memang kan kita apresiasi yang sudah selesai 30 juz, itu kita apresiasi untuk membawa handphone. Tapi tetap harus jangan lupa tujuan di sini adalah menghafal Al-Quran dan mengaji. Nah yang penting adalah menggunakan itu dengan positif. Itu Mbak Naswa. Oke. Sudah ya. Sekarang pertanyaan terakhir Ayah. Iya. Mbak? Apa harapan Ayah untuk santri di sini dalam mengembangkan keagamaan melalui teknologi? Harapan Ayah.
untuk Iya, santri-santri di sini khususnya anak-anak Al-Mu'anawiyah atau multimedia juga ya. khususnya. Iya. Andaikan ini seminggu kemarin saya sampaikan, Mbak Fer mungkin dengar. Andaikan saya ini perempuan, andaikan. Andaikan. Tapi ternyata saya ini laki-laki. Andaikan saya perempuan, saya akan datang ketika mbak-mbak sholat saya rekam, ketika mbak-mbak setoran saya rekam, saya buat konten. Satu hari sekali satu konten itu bagus sekali. Satu halaqah direkam, kemudian dilihat template di CapCut itu bagaimana, kemudian di CapCut ini pakai template ini, menitnya ini, berarti saya butuh ngambil shot ini, kemudian diambil shot tinggal dimasukkan di template, jadi sekarang sangat beda dengan dulu itu saya menangi zamannya, rekaman sendiri, suaranya sendiri, kemudian videonya sendiri. Jadi akhirnya harus memadukan. Saya padukan sampai waduh berkali-kali. Sekarang kan enggak. Sekarang rekam sama itu bisa nanti ditumpuk, ya itu ayah ilmunya hafal nak, ilmu untuk multimedia itu. Saya pengen sekali punya waktu sama sampean untuk mengajari semuanya itu. Supaya apa? Supaya bisa membuild up-nya medianya di Al-Mu'anawiyah ini. Karena saya dari belajar, saya benar-benar upgrading dari belajar. Saya kalau nggak bisa lihat YouTube, ini cara setting OBS, ini. Sampai teman saya kemarin yang calon doktoral matematika itu datang ke sini. Loh, studionya hanya gini, sempit ini. Kan dilihat di podcast kan kayak bagus gitu. Ruwet juga ya. Itu sampean edit sendiri? Iya. Itu sampean setting sendiri? Iya. Kok bisa sampean? Ya saya belajar, saya seneng. Karena seneng dunia digital, karena seneng ini saya memang belajari. Sekarang yang ayah pelajari itu adalah penggunaan AI. Ini sedang lagi hits-hitsnya. Itu saya sedang belajar banget untuk AI itu. Karena apa? Saya tidak mau anak-anak atau saya sendiri terbelakang gara-gara tidak update informasi tersebut. Nah, sekarang kan disuguhi banyak sekali tuh Mbak, resource yang luar biasa. Makanya anak-anak multimedia kalau mau belajar ya tinggal di YouTube bisa. Tinggal stand di sini, saya bagian kameramen, berarti nanti ambil shotnya gini. Saya bagian operator OBS, saya nanti gini. Saya bagian lightingnya, berarti lampunya di sini. Itu. Atau nanti bisa bagian kameramen tapi pengen bisa operatornya, ya belajar enggak apa-apa. Atau pengen desain, ya enggak apa-apa. Desain yang soft itu bagaimana. Saya pun juga mempelajari itu, counter warna, terus degradasi lah, itu saya pelajari juga. Supaya apa? Supaya memang Al-Mu'anawiyah itu saya branding dari nol, dari desain saya yang buruk sekali, kemudian akhirnya saya beli template yang agak pro jadi bagus. Nah di situ kemudian kanvanya akhirnya saya pro-kan, akhirnya bisa milih degradasi warna dan template yang banyak sekali. Nah, di situ sebagai aset ya. Saya itu mempunyai aset digital yang banyak. Yang orang lain tidak tahu. Facebook aja punya 20. Wow. Google Gmail aja punya banyak. Nah, disitulah Mbak pentingnya aset digital. Ini mahal nih. Alat ini paling untuk ini kira-kira habis 10 jutaan. Studio ini kan habis 5 jutaan. Studio ada ininya, semuanya ini habis 5 jutaan. Belum kameramen, belum tripod, belum ada lighting. Kita itu udah luar biasa, tinggal dimaksimalkan aja. Nah, saya berharap teman-teman semuanya saja nggak apa-apa yang pengen memaksimalkan konten, boleh. Kemarin divisi kesehatan itu ngerekam, tapi menurut saya rekaman shotnya kurang bagus. Jadi saya itu kadang yang nggak bagus nggak saya upload di status saya, tapi kadang saya upload di YouTube-nya supaya saya mengapresiasi perjuangannya. Saya mengapresiasi anak-anak ini sedang berproses untuk pembuatan konten. Cuman kemarin divisi kesehatan tidak sempat saya upload karena
kena timer akhirnya hilang. Itu Mbak Naswa. Jadi harapan anak-anak ilmu anawiyah ya harus bisa digital. Makanya konsep SMA nanti kan saya pengen digitalize dan sebenarnya kita hampir saja semoga di tahun depan itu sudah ada pesantren digital. Kita kemarin diskusi sama bapaknya Mbak Talia, konsep pesantren digital itu jangan hanya anak upload video atau konten di digital, tapi bisa setoran dengan digital. Ini luar biasa sekali. Ini penting sekali untuk kita aplikasikan. Jadi nanti gini, yang dibayangkan, tab dipasang di pojok, kemudian anak-anak itu bisa rekaman, anak-anak itu bisa setoran, tinggal store wajah, anak-anak itu terekod, nanti bisa rekaman. Itu adalah pesantren digital. Nah itu bayangan bocoran yang insya Allah nanti kita pengen kita. Iya. Oke, mungkin itu Mbak Naswa. Oke, sudah ya? Iya. Oke, telah sampai kita di sesi akhir. Oh, sudah selesai Mbak Naswa? Sudah tidak ada pertanyaan? Mungkin Ayah ada pemaparan lagi yang ingin disampaikan? Oh, mungkin sebagai closing statement ya, sebagai penutup pada sesi ini, Ibu Bapak Wali Santri dan semuanya Ibu Bapak yang memiliki anak itu adalah aset kita. Anak itu adalah masa depan kita. Maka masa depan itu harus dirawat. Tumbuhan itu harus disiram. Anak itu juga harus perlu disiram. Dengan cara apa? Dengan cara mendidiknya. Dengan cara apa? Dengan cara perhatiannya. Kasih waktu lebih untuk anak-anak kita. Ayah itu ketika tidak ngimami di atas 2 hari saja, itu sudah ngerasa saya khawatir anak-anak tidak saya perhatikan. Itu mesti ngobrol, Mas, ya ngimami enggak? Itu adalah supaya apa? Supaya anak-anak di sini itu saya sentuh, meskipun hanya lewat ngimami saja. Nah, disitulah Ibu Bapak Wali Santri dan semuanya, anak ini adalah aset. Kita sentuh dari berbagai aspek, baik dari psikologi, baik dari pendidikan, dari kebersamaan, dari kekeluargaan, dari perhatian. Itu harus kita benar-benar sampaikan. Tidak hanya uang saja, tidak hanya sangu saja, perhatian juga penting. Disitulah anak itu tidak selesai ketika sampean belikan handphone yang terbaik. Dikira kadang orang tua bangga, saya bisa membelikan anak handphone, itu bangga, padahal bukan. Setelah itu ada pengawasan, setelah itu ada kebermanfaatan atau tidak. Elma aja minta sepeda motor listrik, sudah punya uang tidak dibelikan sama Uma, disuruh nabung lagi. Bukan kejam, tapi itu pendidikan. Supaya apa? Anak-anak ini benar-benar tanggung jawab. Anak-anak ini benar-benar, oh saya mendapatkan ini dengan effort, dengan yang luar biasa. Nah itu yang saya harapkan. Jadi gadget itu bisa menjadi wabah atau bisa jadi bahaya, bisa jadi zombie kepada keluarga kita ketika kita tidak bisa merawat gadget tersebut. Tapi gadget itu bisa menjadi sumber rezeki, bisa jadi sumber inspirasi, bisa jadi sumber manfaat ketika kita mampu mengendalikan gadget tersebut. Itu sebagai closing statement saya. Cukup mungkin Mbak Naswa bisa ditutup. Mungkin sedikit kesimpulan. Masa depan memang di tangan kita, tapi jangan sampai gadget itu yang merusaknya, gitu ya Ayah? Iya, betul. Betul sekali. Karena kalau kita salah pencet, salah sasaran, salah pintu, itu sudah hancur semua. Iya, betul. Semuanya bakal hancur dan ya jadi apa nanti kita, gitu kan? Oke, pemirsa, sekian dari podcast kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.